Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fitasari. Saya dari Biologi F dengan NPM 1811060191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil RPP yang telah saya buat, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan dengan KD 3.1 dan 4.1 dengan alokasi waktu 3 minggu kali 4 jam pelajaran. Selamat menyaksikan. Berdasarkan silabus, KD dari materi pertumbuhan dan perkembangan itu untuk KD 3.1 yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sementara pada KD 4.1 itu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, di mana indikator atau IPK yang saya tetapkan dari KD-KD yang telah ditetapkan di silabus. Yang pertama adalah mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Bagaimana cara untuk menentukan indikator ini sendiri? Jadi KD yang sudah ditetapkan oleh silabus itu adalah menjelaskan termasuk ke dalam C2. Sementara indikator yang saya tetapkan yaitu mengidentifikasi ini sendiri juga termasuk dalam C2. Menurut pembelajaran yang telah saya pelajari, bahwasannya indikator ini tidak boleh melampaui dari KD yang telah ditetapkan oleh silabus. Tapi dengan catatan boleh melampaui tapi untuk kelas-kelas unggulan. Untuk KD yang kedua yaitu mendiskusikan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Jadi mengidentifikasi itu termasuk ke dalam C2. Dan yang ketiga yaitu menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ini juga termasuk ke dalam C2. Untuk KD 4.1 yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk KD sendiri itu masuk ke dalam P2. Kemudian saya mengembangkan ke indikator, yaitu indikator untuk KD 4.1 yaitu menyusun rancangan melakukan percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, ini juga termasuk ke dalam P2. Jadi seimbang. Kemudian untuk indikator yang kedua yaitu menyusun laporan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan yang ketiga yaitu mempresentasikan atau menulis dalam lookbook atau buku kerja kesimpulan hasil kajian yang didiskusikan tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini juga termasuk ke dalam P2. Jadi intinya adalah indikator itu harus setidaknya setara dengan KD yang telah ditetapkan di silabus. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran ini menggunakan pendekatan saintifik dengan modal saintifik yang diharapkan agar peserta didik mampu berpikir secara kritis dan menganalisis dan mengkaji konsep pertumbuhan dan perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam kehidupan sebagai bukti rasa syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk poin-poin dari pembelajaran ini yaitu yang pertama konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam makhluk hidup, kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kemudian desain penelitian. Nah, untuk metode sendiri di sini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana menurut saya pembelajaran discovery learning ini sangat cocok untuk pembelajaran perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri, karena discovery learning ini adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dan mengemukakan sendiri, mencelidik sendiri, maka hasilnya akan setia dan tahan lama dalam metode yang saya gunakan untuk pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Ceramah digunakan saat saat awal pembelajaran, di mana peserta didik akan diberikan dasar-dasar dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian peserta didik akan diberikan waktu untuk berdiskusi atau tanya jawab atau berdiskusi tentang kasus mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang ada di sekeliling kehidupan kita. Kemudian untuk yang praktikum, nanti siswa akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kedelai dan jagung. Untuk sintaknya, untuk pertemuan yang pertama yaitu pendahuluan,
guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, membacakan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, memeriksa kehadiran siswa, menyiapkan fisik. Kemudian untuk aperpepsi, guru mengingatkan kembali atau mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan lingkungan sekitar. Kemudian mengingatkan kembali tentang pembelajaran di minggu lalu, kemudian mengajukan pertanyaan yang terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk motivasi, guru dapat memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pada kegiatan inti, guru akan memberikan sintak-sintak yang ada di dalam model pembelajaran discovery, yaitu yang pertama kegiatan literasi, yaitu bisa melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Di saat inilah guru diberikan waktu untuk menjelaskan secara dasar-dasar dari pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian untuk sintak yang kedua yaitu problem statement atau pertanyaan identifikasi masalah, di mana guru akan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya mengajukan pertanyaan terkait konsep pertumbuhan atau perkembangan yang sedang dipelajari. Kemudian untuk sintak yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana peserta didik akan dituntut untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan. Kegiatan itu bisa menjadi mengamati objek, membaca sumber lain seperti buku, teks, aktivitas, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sintak yang keempat yaitu collaboration atau kerjasama, di mana siswa yang sebelumnya sudah dibagi kelompok akan dituntut untuk mendiskusikan masalah yang telah diberikan oleh sang guru, seperti itu. Kemudian untuk sintak yang kelima yaitu collaboration, kerjasama, dan critical thinking, yaitu berpikir kritis, di mana peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah hasil data pengamatan dan caranya menyelesaikannya. Jadi sebelumnya tadi sudah berdiskusi terkait masalahnya, kemudian si peserta didik ini nanti akan berdiskusi lagi untuk menyelesaikan masalahnya dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan, seperti itu. Kemudian untuk sintak selanjutnya yaitu berpikir kritis, di mana peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dengan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku atau sumber melalui kegiatan. Jadi peserta didik ini akan menyesuaikan hasil diskusi yang telah mereka lakukan dengan buku atau jurnal-jurnal yang telah relevan. Kemudian untuk sintak yang terakhir yaitu communication atau berkomunikasi. Peserta didik untuk berkomunikasi secara baik pada peserta didik untuk menyimpulkan atau mengulas kembali atau berkomunikasi atau bekerja sama dengan peserta kelompoknya. Kemudian untuk sintak yang selanjutnya yaitu kreativitas, di mana peserta didik itu akan menyimpulkan teori tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan, berupa laporan hasil pengamatan mungkin, atau lembar kerja yang sebelumnya telah diberikan oleh guru, seperti itu. Kemudian setelah tadi sudah disimpulkan atau disimpulkan poin-poin penting terkait materi yang telah dipelajari, kemudian sang guru akan menutup kegiatan, di mana kan sudah disimpulkan kegiatan peserta didik sudah selesai, di mana di dalam penutupan ini atau kegiatan penutup ini guru akan memberikan kesimpulan dari seluruh pembelajaran yang sudah dilakukan pada saat itu, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana poin-poin penting akan disampaikan kepada siswa, kemudian memberikan tugas kepada siswa atau PR, kemudian memberikan informasi tentang pembelajaran yang akan dipelajari untuk minggu selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan kedua dan pertemuan ketiga masih sama sintaknya, kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tetapi dengan materi yang berbeda, tapi tetap
dalam subbab perkembangan dan pertumbuhan. Terima kasih.